Ini termasuk pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh netizen ya. Pertanyaannya lebih mengenai terhadap sikap PBB saja. Begitu banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel ya, itu lebih dari 30 pelanggaran internasional ya. Pelanggaran HAM, pelanggaran perang, termasuk beberapa hari lalu kan mereka menggunakan bom fosfor, itu kan dilarang ya. Termasuk pelanggaran HAM, pembunuhan terhadap anak-anak dan lain itu terjadi. Lantas seperti apa konsep internasional ya yang ada hari ini kalau terjadi seperti itu, Ustaz? Ya. Apakah memang PBB itu atau ada alat dunia, polisi dunia yang akan memberikan sanksi tegas mengenai tentaranya sehingga itu bisa dihentikan, Ustaz? Atau bagaimana? Iya, terima kasih. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi ya, Zionis Yahudi ya, Zionis Israel ini, sudah tadi disebutkan ada beberapa pelanggaran termasuk melanggar janji, perjanjian Oslo, Madrid dan sebagainya. Kita pahami bahwasannya di dunia internasional itu tidak memiliki lembaga penegak hukum sebagaimana yang terjadi di nasional. Kalau PBB bagaimana? PBB itu adalah sebagai polisi perdamaian. Ya, yang kemudian memberikan perdamaian di wilayah-wilayah yang komplit. Ada kewenangan seharusnya yang bisa mereka lakukan atau memang tidak ada kewenangan PBB untuk menindaki Israel ini? Karena sampai hari ini belum ada tindakan yang bisa menghentikan ya, sudah hari ke-17 tapi bombardir masih terjadi. Iya betul. Jadi konsepnya seperti ini. Di dunia internasional itu tidak ada lembaga pengadilan yang kemudian yang mampu menghukum, misalnya kayak di nasional di Indonesia gitu. Ini bosnya kena pidana ini, di penjara sekian misalnya itu. Nah, bagaimana mekanismenya agar kemudian ada terjadi suatu konflik? Kemudian itu mekanismenya adalah dikembalikan kepada respon dari negara-negara setempat. Gitu. Baik itu respon secara individual maupun respon kolektif. Kolektif itu misalnya mereka yang tergabung dalam PBB. Nah, itu kemudian responnya apa menurut mereka negara-negara, kan ada 193 ya tergabung di PBB, maupun ada respon pribadi, misalnya ada negara, katakanlah negara di mana kemudian saya merespon mengecam, saya ingin berperang, itu bisa kan itu. Jadi dikembalikan kepada respon. Nah, nanti respon inilah yang kemudian akan menjadi legitimate gitu. Kemudian orang yang termasuk dalam anggota PBB gitu, otomatis dia akan mengikuti aturan yang ada di dalam PBB. Contoh saja Indonesia masuk, ada 193 yang masuk dalam organisasi PBB. Nah, maka sikapnya akan mengikuti PBB gitu. Andai saja, makanya kalau andai saja ada negara yang tidak tergabung di PBB ingin mengirimkan pasukan, itu tidak masalah. Ingin mengirimkan bantuan tidak masalah gitu. Karena memang ini kalau konteks yang tergabung di PBB, maka sikapnya akan menentukan sikap PBB itu gitu. Misalnya kenapa Indonesia sampai hari ini belum yang nyambung tadi dengan pertanyaan yang di awal kan? Iya, maksud Indonesia apakah boleh mengirimkan tentaranya? Ini ada kaitannya dengan resolusi PBB ini. Iya betul. Jadi kenapa kemudian Indonesia tidak mengirimkan pasukan ke sana, atau mungkin negara-negara yang lain ya, termasuk karena yang dekat itu kan ada Irak, ada antara dekat semuanya sih. Mereka kan tergabung di PBB. Jadi mereka menunggu resolusi dari PBB karena mereka tergabung di PBB kan, seperti itu. Menunggu apa resolusinya? Sedangkan hari ini PBB itu mulai dari tahun 47 mulai itu, kemudian sampai hari ini PBB itu hanya ingin kemudian mendamaikan. Nah, posisinya mendamaikan. Padahal di sini harusnya yang didudukan itu bukan perdamaian tapi mengusir, karena posisi Palestina itu dijajah gitu. Bukan mau didamaikan. Damaikannya seperti apa? Penjajah kok didamaikan gitu. Misalnya rumah kita itu kedatangan perampok, diambil barang-barang kita, kemudian kita damai saja, dia kan kan gitu. Harusnya kan enggak gitu, tapi diusir gitu. Karena itu seruan masyarakat untuk mengirim tentara ke Palestina itu sah dan konstitusional gitu, maupun secara hukum internasional tidak masalah kan gitu. Karena apa? Karena di internasional itu tidak ada lembaga pengadilan yang kemudian
sebagaimana yang ada di nasional, lembaga pengadilan khusus untuk menghukum tidak ada. Jadi hukuman itu dikembalikan ke negara-negara yang ada di dunia seperti itu. Misalnya kalau dirasa negara tetangga itu butuh tentara, harusnya ya maju saja kan gitu. Kita sebagai Indonesia tadi berdasarkan konstitusi yang pernah saya sebutkan di awal, harusnya kirim tentara itu sah-sah saja, tidak masalah. Bukan sebuah pelanggaran internasional gitu. Nah, kenapa hari ini terbatas dengan karena dia tergabung di PBB. Kalau saya punya saran, lebih baik kan iya gitu. Terlebih lagi tahu bersama siapa yang ada di belakang PBB kan Amerika Serikat. Makanya saya bilang tidak mungkin kita menunggu restu PBB untuk dikirimkan pasukan ke sana, karena ada Amerika di balik itu. Kalaupun andai saja ya 193 itu peserta PBB, negara peserta PBB itu setuju mengirimkan sebagian lah, 80% kayak itu setuju mengirimkan tentara ke Palestina, tapi Amerika punya hak veto. Nah, Amerika itu sebagai anggota istimewa, hak vetonya itu bisa menggagalkan keputusan PBB gitu. Hak veto itu adalah hak penolakan gitu. Sekalipun ada 5 anggota hak veto itu setuju, tapi kalau Amerika tidak setuju, tetap mengirim pasukan ke sana, tetap itu merupakan kemustahilan. Nah,